So, saya masuk ke faktor pendukung yang kedua sekarang. Oke, faktor pendukung yang kedua adalah strength. Tadi adalah opportunity, sekarang faktor pendukung yang kedua adalah strength. Oke. Nah, identifikasinya apa, Pak? Kalau misalnya strength itu, ya. Misal saya contohkan lagi Gojek, gitu ya. Gojek itu kan basic-nya ada Mas Nadiem ya, menteri kita sekarang ya, menteri pendidikan sekarang. Kemudian ada Kevin Alumi, gitu ya, di mana kedua-duanya ini kan lulusan luar negeri gitu ya, lulusan luar negeri, yang satu jago IT, yang satu jago business development. Oke, dan mereka memang jago di situ, mereka ahli di situ. Oke, so kalau itu kita sudah sepakat untuk yuk kita bikin bisnis bareng yuk, maka kita sudah bisa memastikan di awal bahwa kita sudah memiliki tim yang oke, ya, atau tim yang ahli. Ahlinya di bidang mana, Pak? Ahlinya di bidang IT sama analisa bisnis. Oke, itu hasil observasi kita. Lanjut, apalagi Pak yang bisa menjadi strength-nya? Misal teman-teman punya, anggota tim, itu yang bapaknya misal pengusaha terkenal gitu, atau Crazy Rich gitu ya, Crazy Rich Surabaya atau Crazy Rich Jakarta gitu. Kemudian teman-teman rekrut atau teman-teman seenggaknya akrab nih sama dia, gitu ya. Kemudian teman-teman tahu bahwa perusahaannya itu memang, mmm, bisa ngasih uang untuk pendanaan bagi startup, gitu ya. So, akses itu tadi bisa kita anggap sebagai strength kita. Jadi once kita mau bikin bisnis rintisan, kita sudah punya akses ke pendanaan, ya. Kan pastilah kalau kita mau bikin bisnis kan kita butuh modal gitu ya, apapun itu, baik startup, bidang digital, ataupun bisnis-bisnis kuliner atau bisnis yang lain, pasti di awal kita butuh, pendanaan gitu ya, kita butuh modal. So, itu bisa kita anggap sebagai strength kita. Sehingga dari hasil observasi tadi, kemudian saya rangkum ke dalam beberapa list yang termasuk strength saya atau kekuatan saya. Oke. Yang pertama, tadi saya punya tim yang jago IT sama jago analisa bisnis. Maka saya bisa anggap bahwa saya punya tim yang capable. Oke. Once saya bikin bisnis, saya nggak perlu ragu karena saya punya tim yang memang capable di situ. Oke. Yang kedua, tadi saya punya akses ke teman saya yang bapaknya pengusaha, gitu ya. Misal saya punya teman, dia ponakannya Pak Sandiaga Uno gitu ya. Pak Sandiaga Uno itu kan punya perusahaan teman-teman ya, yang namanya Saratoga. Saratoga itu secara spesifik bisnis prosesnya atau mereka adalah memberikan pendanaan atau membeli lah, gitu ya, menginvestasikan uangnya kepada perusahaan-perusahaan yang memang punya prospek. Misal saya punya teman ponakannya Pak Sandi nih, gitu ya. Jadi saya bisa secara pede, secara confidence bilang bahwa saya punya pemodalan yang cukup, gitu ya. Ketika orang tua saya nggak ada duit buat bantu saya, gitu ya, saya punya teman yang mungkin bisa memberikan akses saya ke pendanaan. Oke, so nambah lagi strength saya. Saya punya akses ke permodalan yang cukup. Kemudian yang ketiga, oke, tadi kita sudah tahu di opportunity bahwa memang perlu adanya eh, pemudahan di proses pemesanan ojek dan juga penghitungan tarifnya. Maka dari opportunity itu bisa kita angkat sebagai produk. Berarti saya perlu bikin produk, okay, yang mempermudah proses pemesanan dan juga penentuan tarif. Nah, kalau anak-anak sekarang, produknya kebanyakan adalah produk yang basisnya aplikasi. Tapi website juga nggak masalah gitu ya. Nah, berarti saya mau bikin produk gitu ya, atau bikin aplikasi yang untuk gunanya mempermudah proses pemesanan dan juga proses penentuan tarif. Nah, satu yang penting teman-teman, selain kita produk kita itu menjawab permasalahan di lapangan atau menjawab permasalahan yang kita tangkap hasil observasi, produk kita itu harus unik. Oke, tadi di awal
saya menyampaikan teman-teman bahwa produk itu harus ada value-nya, ada nilainya, gitu ya. Nah, ini yang membawa kita ke gambar berikut. Oke, teman-teman bisa bedain nggak? Ini gampang banget lah harusnya. Antara gambar yang atas sama gambar yang bawah. Oke, gambar yang atas itu warung kopi ya, yang bawah itu Starbucks. Teman-teman bisa bandingin nggak produknya seperti apa? Oke, silahkan, ini ada 100 lebih peserta ya. Yang bisa jawab nanti dapat link aja dari saya, 25.000. Silakan, silakan. Siapa yang bisa jawab? Bisa apa? On mic ya mungkin ya. Silakan. Kira-kira perbedaannya apa? Produknya sama-sama kopi nih. Warung kopi jualan kopi, Starbucks jualan kopi. Perbedaannya di mana? Halo, Oh ya, halo. Ini siapa ini ya? saya Fazul. Oh, Fazul. Ya, Oh, maaf saya nggak oke, pakai oke. Gimana background Mas soalnya Fajrul? pakai HP. Kira-kira apa? Perbedaannya itu pada value-nya, value tempatnya. Jadi Oke. kan yang Kalau yang warkop gimana? yang, Kalau Starbucks yang gimana? warkop kan ya value-nya kayak sederhana gitu kan, value tempatnya. Jadi faktor tempat juga pengaruh value tempatnya. Oke. Jangan Kalau yang di Starbucks emang kan. value-nya gimana? Value-nya itu kayak terkesan mewah gitu loh. Oke. Itu kayak sama aja beli Coca-Cola di warung sama beli Coca-Cola di hotel. Kan Oke. bakalan lebih mahal di hotel kan. Oke. Tapi kayak gitu. Sip. Sip, sip. Oke, gampang ya. Thank you Mas Fajrul. Nanti silakan kontak Mbak Berliana ya. Nanti dikasih nomor link ajanya berapa. Nanti saya transfer ya. Oke, jadi sudah dijawab ya teman-teman ya sama Mas Fajrul bahwa perbedaannya ada di value-nya. Tadi kalau Mas Fajrul menyampaikan kalau di warung kopi itu sederhana gitu ya, kalau di Starbucks tempatnya oke gitu, mewah gitu ya. Nah, banyak orang gitu ya, mungkin teman-teman lah yang kuliah gitu ya, kalau misalnya ngobrol masalah yang penting gitu atau ngajak pacarnya pacaran gitu ya, pasti kalau teman-teman punya uang lebih, pasti ngajaknya ke tempat kafe. Kenapa? Karena di sana lebih nyaman, teman-teman. Even sama-sama minum teh atau kopi, di sana tempatnya lebih nyaman. Misal kita dilihat orang dari luar ya, terus ada teman kita yang ngelihat gitu, wah, si Fajrul nongkrong di Starbucks ya, duitnya banyak nih anak nih mas ini, besok aku pinjam duit lah gitu. Jadi ada nilai yang diberikan Starbucks secara tidak langsung kepada kita customer-nya. Kalau kita bisa ngopi di sana, berarti secara dalam tanda kutip kemampuan finansial kita itu cukup. Oke. Kemudian kita juga akan diberikan tempat yang nyaman. Jadi kita minum kopinya itu bisa nyaman. Mungkin kita bisa sambil buka laptop kerja gitu ya. Di warung kopi pun sebenarnya juga bisa gitu ya. Tapi mungkin nilainya tidak sebanyak yang diberikan oleh Starbucks. Sehingga kita harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk membeli satu cangkir kopi di Starbucks. Yang mungkin di warung kopi 10.000 itu udah dapat 2 gelas mungkin ya. Mungkin udah dapat 2 gelas atau mungkin dapat 1 gelas, tapi di Starbucks kita harus mengeluarkan 5 kali lipatnya. Kita harus ngeluarin uang 50.000. Oke. Karena apa? Karena yang kita beli nilainya teman-teman sebenarnya. Saya berani apa deh? Berani bukan taruhan ya. Berani nge-challenge gitu. Kalau teman-teman yang suka kopi, kemudian ngerasain kopinya Starbucks gitu ya, pasti ngerasa pahitnya tuh dalam banget gitu. Jadi sebenarnya secara kalau misalnya kita ke Starbucks bilangnya kita mau beli kopi gitu karena kopinya enak, itu tidak sepenuhnya benar menurut saya gitu ya. Mungkin ini bisa personal bagi saya. Jadi dengan rasa yang sama kopinya sebenarnya itu bisa didapatkan di warung kopi kok, nggak harus di Starbucks gitu. Nah, tapi kenapa kok di Starbucks? Karena ada nilai lebih yang diberikan oleh Starbucks. Saya bisa duduk nyaman di sana, saya bisa buka laptop, saya bisa ngajak orang buat saya ajak ngobrol, maka saya pede ngajak orang, misal saya mau nyampein ide bisnis saya gitu. Masa mau nyampeinnya di warung kopi gitu kan, rasanya
tidak sopan ya dalam tanda kutip. So saya harus memantaskan diri saya dan memantaskan tamu saya, gitu ya, sehingga saya ajak ke tempat yang nyaman. Nah sehingga kalau untuk satu cangkir kopi saya harus mengeluarkan 50.000, berarti itu adalah nilai yang memang harus saya bayar untuk satu cangkir kopi Starbucks. Sehingga ini sejalan dengan yang saya sampaikan di awal, bahwa sebenarnya yang kita jual ke masyarakat atau yang kita jual ke pelanggan itu bukan produknya, tapi nilai apa yang ada pada produk itu. Sehingga mereka akan sadar dan mau untuk mengeluarkan uang sejumlah itu untuk nilai yang akan mereka dapat. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga ini yang perlu teman-teman pahami bahwa yang kita jual ke masyarakat itu bukan produknya, tapi nilainya. Oke, dan itu yang bisa dijawab oleh Starbucks. Kalau kamu mau tempat yang nyaman, bisa ber-AC, bisa ngajak orang, bisa ngajak tamu untuk kamu ajak ngobrol, ya datanglah ke Starbucks. Nilainya yang perlu kamu bayar untuk kopiku adalah senilai 50.000. Jadi bukan kopinya. Oke teman-teman ya. Satu lagi nih, saya punya gambar. Oke, oke, udah muncul. Ada dua gambar lift nih atau elevator ya. Elevator. Siapa nih kira-kira yang bisa menjawab? Perbedaannya di mana? Oke. Oke, silakan. 25.000 lagi. Link aja, silakan. Siapa yang mau? Tadi Fajrul. Silakan, mungkin dari teman-teman dari SMK Moklet atau SMK Sidoarjo atau teman-teman dari kampus dari ITTJ. Anyone? Ini ada yang recent, Pak. Oh, siapa-siapa? Oh, nggak kelihatan. Oh ya, Mbak Damasya. Panggilannya Mbak siapa? Silakan, on mic Mbak Damasya. Mungkin Kak Damasya bisa. Baik. Ini harus Oke. on cam kah? Oh, nggak Jika usah, bisa- on mic aja. Harus on cam kah? Panitia nggak usah kan ya? Ya, jika bisa on cam, Pak. Oke. Biar- Oke, silakan Mbak Menurut Damasya. saya itu perbedaannya ada di keunikannya. Kan ini sama-sama lift. Satunya Oke. lift yang seperti biasa ada di mall atau rumah sakit, terus hotel. Kalau ini lift kayak gini yang pintunya transparan itu jarang ditemukan di tempat-tempat umum, gitu kan menurut Oke. saya. Berarti keunikannya ya? Betul. Oke, sip. Thank you Mbak Damasya. Silakan kontak panitia ya nanti ya untuk hadiahnya. Oke, jadi poinnya ada di uniknya ya teman-teman ya. Jadi poinnya ada di unik bahwa kalau yang sebelah sini ya, ini kan lift yang banyak kita temui. Mulai teman-teman pernah lihat lift kan ya bentuknya kayak gini. Mungkin di kantornya teman-teman atau di sekolahnya teman-teman atau di kampusnya teman-teman juga pakai lift. Bahkan di gedung saya di kantor ini juga pakai lift yang masih model seperti ini, gitu ya. Apakah salah? Nggak salah. Ya memang lift itu pakemnya seperti ini atau apa ya? Basicnya seperti ini. Sebuah kabin, gitu ya, yang kemudian kalau kita masuk bisa naik atau turun, kemudian pintunya ditutup. Nah, tapi itu yang dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan lift. Bahwa kalau kita sudah masuk ke dalam, kita tuh nggak bisa lihat luar. Jadi yang kita lihat tuh hanya dinding gitu ya. Nah, kemudian mereka menangkap itu. Sebenarnya kan itu bukan permasalahan ya. Orang nggak ada masalah kok dengan itu gitu. Karena yang penting kan dia bisa naik turun sampai ke tempat gitu. Kok liftnya nggak jatuh gitu kan. Nah, tapi itu yang ditangkap oleh teman-teman yang di perusahaan lift gitu ya. Mereka mencoba melakukan improvisasi. Tadi kan di awal kita tahu ya bahwa SWOT itu bisa untuk menciptakan produk baru atau melakukan evaluasi atau improvement pada produk yang sekarang sudah ada. Mereka melakukan improvement itu. Pasti orangnya gitu ya di rapat ya, Pak gimana kalau misalnya liftnya kita bikin transparan aja. Jadi mereka bisa lihat luar Pak. Mungkin tidak sepenuhnya orang-orang di situ akan agree gitu ya. Karena memang pada zaman dahulu pakemnya atau basicnya lift itu memang seperti itu. Jadi orang-orang yang berpikir seperti itu tuh disebut
orang-orang yang out of the box gitu ya, out of the box. Nah, tapi ada beberapa orang-orang juga, mungkin pimpinan-pimpinan di perusahaan yang memang mereka berpikir tidak biasa. Apa ya yang bisa menjadi value produk kita supaya orang mau pakai produk kita? Ya. Kemudian ada perusahaan gitu ya, menawarkan lift ini, ternyata kalau kita ke mall sekarang teman-teman sudah banyak mall yang menggunakan lift model seperti ini. Ya. Kalau di Surabaya misal ada Tunjungan Plaza, ada Galaxy Mall, gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin ada PI, ada Plaza Indonesia, ada Mall Indonesia, ya ada lagi. Saya nggak sering nge-mall di Jakarta. Mungkin ada Kokas juga mungkin kayak gitu. Jadi sekarang akhirnya berubah nih, pakemnya atau basicnya lift yang sudah banyak kita ketahui dulu, jadi shifting nih atau berubah, gitu ya. Nah, sehingga ini tadi yang saya sampaikan bahwa perlu nih kita melakukan sebuah inovasi atau gebrakan atau terobosan. Kita bisa menangkap hal itu yang kemudian kita ambil sebagai ciri khas atau uniqueness produk kita, teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini membawa kita ke kalimat ini ya, PowerPoint ini. Yang pertama adalah untuk being difference, gitu ya. Being difference menjadi beda, bukanlah hal yang buruk, fellas, gitu ya. Bukanlah hal yang buruk, teman-teman. Ya, asalkan, ya, yang pertama adalah teman-teman know your value proposition. Kembali ke yang Starbucks tadi ya, kita tahu value-nya. Oke, kenapa kita menjual produk kita seharga 100.000? Kita harus tahu value-nya apa yang menjadi pembeda kita dengan kompetitor yang lain. Ya, kalau teman-teman mau bikin Starbucks di bidang apa, logistik misal, atau transportasi, kenapa kok butuh aplikasi kita? Value-nya apa? Ya. Nah, yang paling mudah teman-teman untuk mencari value proposition itu adalah yang pertama ini. Kita harus memastikan produk kita itu bisa memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan. Itu yang paling penting. Oke. Contoh, Gojek jelas ya, dia memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan. Oke. Mereka butuh Gojek, mereka butuh ojek, permasalahannya susah pesennya, mereka memenuhi kebutuhannya dengan memberikan ojek, dengan mereka memesan secara online. Selesai. Mereka tahu value proposition-nya, bisnisnya boom. Oke. Yang kedua, saya ambil contoh misal kitabisa.com. Oke. Kitabisa.com memenuhi kebutuhannya di mana? Bagi kita, gitu ya, karena kita makhluk sosial, kalau kita punya kelebihan uang, pastikan kita pengen bersedekah atau kita pengen menolong orang lain. Tapi kadang kan kita bingung ya, mau nolongnya itu pas nggak ya? Ya, karena mungkin beberapa dari teman-teman pernah tahu, pernah dengar berita gitu ya, bahwa pengemis gitu ya, banyak pengemis itu yang sebenarnya mereka itu punya tabungan di bank, teman-teman, dan income-nya itu bisa 5 juta gitu ya. Itu dulu saya pernah dengar beritanya ada pengemis di Bandung yang seperti itu kondisinya. Jadi kan kita bingung dong, kita sebagai yang punya uang, yang punya kelebihan dana, niatnya pengen membantu, tapi malah memperkaya orang yang dia membohongi kita gitu kan. Kita iba pada dia, padahal sebenarnya dia tidak kondisinya seperti itu. Oke, hadirlah kitabisa.com yang mereka sebagai platform untuk kita bisa dengan mudah membantu orang lain. Oke? Karena banyak, ada yang butuh operasi, ada yang rumahnya hancur, kena bencana, gitu ya, kita bisa dengan mudah membantu di sana. Sehingga kebutuhannya dijawab, dipenuhi oleh kitabisa.com. Oke? Kemudian permasalahannya, kalau misalnya kita mau membantu orang yang ada di Sulawesi, masalah dong bagi kita, gitu kan? Gimana cara ngirim duitnya? Mereka memberikan berbagai macam financial gateway, gitu ya. Bisa pakai virtual account, bisa lewat convenience store misal, ya, atau mereka bisa transfer bank, gitu ya. Jadi mereka menjawab permasalahan itu, ya. Sehingga begitu
kitabisa.com rilis dengan value proposition seperti itu, boom. Ya, sekarang mereka juga tetap sustain sampai sekarang gitu ya. Tapi kalau teman-teman pernah nonton videonya gitu ya, ini Al-Fatih, CEO-nya, mereka juga mengalami naik turun, mengalami beberapa perubahan value proposition sebenarnya. Sampai mereka pada titik ini. Jadi yang pengen saya point out ke teman-teman, once teman-teman tahu value-nya teman-teman, dan teman-teman memastikan bahwa produknya teman-teman itu memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan, insya Allah atau besar kemungkinan produknya teman-teman itu bisa boom. Ya. Yang kedua adalah uniqueness selling point. Nah ini tadi yang seperti di lift ya, kita tahu ada lift, kita memastikan uniqueness selling point kita. Ya. Nah di sini ada kalimat, teman-teman harus tahu nilai yang menempel pada produk kalian yang membedakan dengan pesaing sehingga membuat konsumen bilang bahwa produk ini gue banget. Ya. Karena produknya itu spesifik. Gitu ya. Produknya itu unik. Kayak durian, teman-teman. Durian itu kan unik ya. Antara orang yang suka banget sama yang nggak suka banget gitu. Oke? Tapi harganya mahal, teman-teman. Karena dia unik. Dan semua yang unik itu banyak yang viral. Oke, kemarin misal heboh durian musangking gitu ya. Durian harganya 500.000. Satu box 500.000. Tapi ada yang mau beli loh. Oke, mungkin teman-teman juga udah pernah ngerasain gitu ya. Banyak yang mau beli. Bahkan sekarang di beberapa swalayan supermarket gitu ya, ada terus tuh musangking. Tapi kayaknya sekarang harganya antara 300 sampai 400.000. Oke. Tapi yang bahkan ada beberapa orang yang nyium baunya aja tuh nggak suka gitu. Oke, jadi karakternya itu kuat durian gitu ya. Nah itu. Jadi teman-teman harus berani untuk mengeluarkan produk tuh sekarang yang unik teman-teman. Oke, contoh lagi misal ada penyanyi Korea ya gendut ya kayak saya gini ya nyanyi gitu terus goyangnya aneh gitu pakai kacamata bulat pasti teman-teman tahu siapa ya PSY atau Psy ya dimana yang lain-lain tuh kalau nyanyi pada saat itu tuh ganteng ya rambutnya poni lempar gitu ya terus suaranya oke gitu ya tapi tiba-tiba muncul dong satu orang kacamata bulat gendut goyangnya aneh nyanyi Oppa Gangnam Style. Tapi orang yang kayak gitu menjadi orang Asia pertama yang diundang makan bareng Barack Obama. Kebayang nggak? Ya. Jadi being unik itu adalah opsi sekarang teman-teman. Ya. Oke. Saya akan ngajak teman-teman nonton video lagi. Ya. Mungkin teman-teman yang suka stand up comedy sudah akrab dengan salah satu orang ini. Ya. Oke, kita akan tonton ada 2 video.